Tapi Nah, gue nggak bisa ngegambar. nah ini dia ya kayak yang gue seneng dari Ya buat pokoknya obrol-obrol nih ya. segala hal tentang kesenian gue suka. Jadi Gitu. ini dia yang gue suka. Jadi pemikirannya selalu out of the box gitu. Kayak pernah satu saat ngajakin bikin podcast tentang arti nama anak ya. Arti nama anak, iya Ya, pernah. arti nama anak. Nah, kalau itu gimana tuh bos tuh? Apa semakin semakin kesini tuh pergeseran makna anak itu apa berubah atau gimana sih? Ya kalau di kotak-kotakin ya berubah. Tapi nggak tahu ya zaman dulu kayak gimana. Cuman kan kalau zaman dulu hampir nama-nama orang tuh kayak mirip-mirip gitu, seragam lah gitu. Kalau sekarang kalau gua kelas-kelasin ya ada nama yang ke Indi-Indian, Iya, ke iya, Arab-Araban, terus ke apa namanya? Ke Eropa-Eropaan gitu loh. Tapi pada hakikatnya nama anak itu kan doa ya. Iya, Apa betul sekali. apa fungsinya masih berjalan sampai sekarang? Kayaknya sih ya mungkin di masa depan berfungsi. Ya kayak misalnya nama yang sekarang tren yang bagus-bagus. Otomatis nama yang 10 atau 15 tahun ke depan, nama-nama yang kayak Bambang itu kan bakal jadi rare gitu loh. Iya, iya. Itu anaknya si yang nyanyi Bunga Terakhir, Iya. Baby Romeo, kalau nggak salah nama anaknya Bambang, karena dia nggak mau sama kayak nama anak-anak sekarang yang ke gitu. Arab-Araban, ke Indian gitu. Tapi itu bakal jadi bumerang gak sih ketika anaknya main terus dikatain, "Oh, Bambang ngomong" gitu. Ya tergantung anaknya juga. Kalau apa anaknya merasa berbeda itu lebih baik, ya enggak, fine fine aja gitu. Kayak dia punya nama gua nggak pasaran gitu. Tapi gue pernah loh kayak ngerasa, kok nama gue ini ya, kayak kenapa nama gue nggak ini, nama gue kenapa nggak ini. Lu sendiri pernah gak sih? Gua sih kalau gua pribadi gua bangga sama nama gua sendiri. Karena cocok lah ya. Enggak juga sih. Cocok sih sama bokap gua. Iya. Cocok juga sama tanggal kelahiran gua gitu. Hari Ya kebangkitan. masih nyambung-nyambung lah gitu. Ya mungkin zaman dulu kan nama misalnya lahirnya Agustus, Agus. Misalnya lahirnya September, Septi. Iya. Kalau cowok Septian, kayak gitu. Kalau sekarang kan lebih ke Al Ghifari, Oh iya. Tasya, Alea. Siska, Alea, kayak pokoknya yang Iya. Eropa-Eropaan apa gimana tuh alirannya. Nah, Atau yang ke Indi-Indian, Langit, iya sih. Embun, kan kayak anaknya Ananda Omes, Langit sama Embun. Jadi Keren juga. keren, bagus sih. Jadi menurut gue ya bener ya, kayak pada hakikatnya doa tapi dibikin ke filosofi aja kali ya. Nah, filosofinya lebih Dapat. iya, betul sekali Anda. Tapi kalau gue ajak ngayal, kira-kira beberapa tahun ke depan, ini Kalau lu punya anak, kalau gua pengen ya nanti ya kelak kalau udah punya anak gitu. Gua pengen nama gua yang ke Jawa-Jawaan. kenapa tuh? Karena menurut gua kita nggak boleh melupakan Sejarah. kita sendiri, budaya kita sendiri gitu. Iya sih, harus. Gua udah mulai nyari-nyari. Nah, nama-nama kayak pewayangan, kayak gitu. Gua lebih ke sana gitu. Nah, ngomong-ngomong budaya nih, gue sempet Anjir, kemana-mana ini. iya, ngomongin budaya gue sempet ini denger ya, waktu ini gue bahas hari pernikahan ya. Anjir. Kan rencananya kemarin mau sebelum lebaran ya. Oh iya, dari Nah, keluarga dari gua. keluarga lu mau sebelum lebaran. Terus gue dengar ada satu orang yang ujung-ujungnya bucin. enggak satu orang yang ngomong katanya jangan nikah di tahun ini karena ini, itu siapa tuh yang ngomong tuh? Itu dari pihak wanita. Oh, dari pihak wanita. Dia kalau nggak salah matuhin primbon ya. Iya, maksudnya bukan matuin primbon. Kayak Maksudnya ada dia nggak mau melupakan leluhurnya lah. Ada inilah. Dan leluhurnya ilmu bilang yang kita sendiri nggak nyampe gitu. Leluhurnya bilang kalau tahun ini ini nggak baik. Nggak baik. Dan bener
kejadian ya. Kejadian. Sakti kan. Jadi kalimatnya gimana, kalimatnya kayak nggak boleh nikah di tahun ini karena Kalau tahun ini 2020 karena masuk tahun Wawu. tahun Wawu. Di tahun Wawu itu orang nggak boleh kemana-mana, nggak boleh nggak boleh berkumpul, bikin acara yang gede-gede, nggak boleh Gede-gede. berkumpul gitu. dan itu dia ngomongnya waktu Sebelum ada corona. sebelum ada corona. Sakti kan di situ. Karena menurut gua nih ya, semakin lama manusia itu semakin gak peka sama alam sekitar Karena teknologi. karena teknologi. Bisa jadi Karena ya kita kalau kayak gitu bicara paham lah ya. Tapi ya kan menurut gua kalau bisa dibilang ya, Kalau teknologi menurut juga gua makin kesini makin canggih kan. iya betul. Ketika cuaca aja bisa diramal. Betul gitu. sekali. Nah, apakah teknologi bakal jadi budaya khusus gitu? Itu tergantung dari manusianya sendiri sih. Tapi sekarang ya udah membudaya, kayak handphone aja udah membudaya, nggak bisa lepas dari genggaman lah. Nah, itu dia tuh. Cuman kita siap atau enggak, itu masalahnya. Siap untuk Menghadapi kencangnya arus teknologi gitu. iya, karena dia nggak bisa dibendung ya. Ya kita mau ngikutin arus atau mau melawan arus gitu. Tipsnya gimana tuh? Tetap update lah sama teknologi, tapi jangan melupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita gitu. Kayak nelayan mau melaut, dia kan ngeliat bintang dulu gitu. Nah, para nelayan kan otomatis belajar otodidak, Iya. nggak proper gitu, sekolah ngeliat bintang ukur-ukur gitu. Nggak Nah, mungkin. justru itu di situ semakin lama semakin berkurang kepekaan kita terhadap alam. Tapi ironisnya kayak sekarang yang lebih didengar tuh teknologi, Bos, bukannya budaya. Justru itu kita ya harus selalu mengingatkan lah. Kan lu juga pegiat literasi. Ya kan? Iya. Kalau disambungin ke sono, ya kita balik lagi nggak boleh melupakan sejarah gitu. Bener nggak? Bener banget. Karena ya itu ketika budaya kita Semakin luntur, pegang ya, ketika budaya kita pegang ya, buktinya ya kalau aja lu jadi bos, ini nggak ada yang kondangan nih. Nah, puyeng juga kan pala. Justru itu kita harus ya jangan anggap itu sebagai Hal yang tabu lah ya. Kayak kita tetap kalau lu menganggap itu suatu hal yang tabu, sama aja lu meremehkan orang-orang yang terdahulu gitu. karena dia yang bikin Karena hukumnya. iya, karena kitanya yang belum tahu, jadi kita menganggap itu jadi tabu gitu. Makanya ya cari tahu. harus Ya harus. ya ketika ya sama aja kayak ketika ibadah ya, kayak ibadah kayak kita agama keturunan kan. Kalau kita cuma dapat dari ilmu yang turun murun ya lama-lama hilang juga ya, tanpa kita nyari tahu. Tapi kalau kita bicara agama kan ya, Anjir, cara agama lagi. enggak. Kalau bicara agama Oke, kan siap. kayak dengan kita mengetahui agama kita itu kita ngaji ya. Iya. Tapi ada nggak sih Belajar. ketika kita belajar di kebudayaan yang kayak gitu, ada khusus kayak mempelajari tahun-tahun dalam Ada tahun-tahun kabisat, apa tahun-tahun Jawa. tahun-tahun Jawa kayak khusus belajar primbon misalnya. Ya justru itu nggak ada bos. Makanya nggak ada. semakin kesini semakin hilang, jadi malah dianggap tabu gitu. Karena kitanya sendiri yang nggak tahu gitu. Orang zaman sekarang yang dia nggak tahu, ya dianggap tabu sama dia Iya, gitu. iya. Karena gue juga waktu pertama kali gue kenal internet, situs yang gue buka tuh namanya situs primbon, kan? Nah, kayak dulu gue kayak mempertanyakan keasliannya ketika primbon asli sama primbon internet, kayak ini benar-benar primbon yang di Jawa nggak sih atau nggak primbon
cuman ngasal-ngasalan, karena sesuatu yang udah masuk internet kan udah bisa Diolah, berubah, iya, diolah sesuai segala pembacanya. macam, ya kan, sesuai Nah, kemauan. justru itu Nah itu lagi. sebagai Jadi menurut gue itu bisa jadi penghancur primbon yang aslinya ya. bisa jadi karena di pendidikan sendiri kan nggak diajarin, Nggak ada nggak kurikulumnya ada. pun nggak ada. Iya, ya paling daerah tuh bahasa Jawa, bahasa Sunda, kayak gitu. Kayak aksara Jawa kan kita udah ya, yang tempatnya pinggir-pinggiran kota kan udah ini bos. Iya. Dan ini kita baru bicara Jawa ya. Nah Gimana justru itu. Kalimantan dengan Dayaknya. Nah yang lebih lebih kompleks lagi. Iya, yang gosipnya dia bisa santet antar pulau ya. Anjir. Kalau kita yang nggak tahu kan, mana bisa Iya. gitu. Mungkin karena kitanya sendiri yang nggak mau mempelajari. Nah, karena sampai sekarang masih banyak ya penyakit yang nggak bisa ditangani secara medis. Nah itu dia. Iya tuh yang jadi Tapi pertanyaan. ya rame mulu sih Nah. yang begitu-begitu rakyat kita masih suka. Masih suka. Cuman buat mempelajarinya tuh rada udah kegeser lah sama teknologi. Seakan-akan kayak kita sepakat kayak udah kita tinggalin aja gitu kali ya. Gini lah, kayak Jawa punya tanggalan sendiri, punya hitungan sendiri, punya bahasa sendiri. Sunda punya bahasanya sendiri, punya tanggalannya sendiri. Arab Ada tanggalan sendiri, Hijriah. Hijriah ya kan. Kita make tanggalan dan bulan yang internasional lah gitu. Maksud gua, kenapa sih kita tuh sebenarnya punya, kenapa kita harus make punya orang gitu? Gua nggak nyampenya ke situ gitu. Mungkin karena perjanjian ini kali bilateral dengan negara-negara Ya, lain. justru itu merugikan kita apa lebih menguntungkan? Kalau ke urusan bisnis otomatis pasti menguntungkan. Pasti. Kalau kita bicara ke sosial dan budaya, menurut gue itu merugikan gitu. Karena semakin lama semakin luntur. Benar. Tapi menurut lu Indonesia punya terlalu banyak budaya itu positif atau negatif sih? Positif lah. Alasannya? Ya kita bisa belajar budaya orang macam-macam. Oke. Nggak cuma terfokus pada diri kita sendiri gitu. Kebudayaan kita sendiri itu kan namanya egois. Kalau kita mementingkan diri sendiri doang, kita budaya gue yang baik ini. Nah, Gitu. gue jadi timbul pertanyaan nih bos nih. Kayak barusan lu bilang ketika kita punya kalender yang bermacam-macam nih, ya kan? Kita pakai yang luar gitu. Kenapa kita nggak pakai sendiri kan? Karena kita punya. Serius banget jadinya nih obrolan. Iya. Kita perkecil aja. Mungkin para pendengar jangan terlalu dibawa serius. Kita perkecil jadi gini. Ketika kita mencakup Indonesia, ada kalender Sunda, Jawa dan segala macam ya. Ketika kita satu make, apakah nggak ada kecemburuan dari yang lain-lain? Atau kita mau pakai yang mana? Gitu. Ketika kita mencakup Indonesia aja dah. Maksudnya untuk di daerah masing-masing dulu. Oh gitu. Gitu. Misalnya di Sunda ya kembangin itu jangan sampai hilang gitu, dipertahanin. Misalnya di Jawa, ya di Jawanya jangan dihilangin. Walaupun sekelasnya kan nasional mau dijadiin satu nih. Ya kan? Otomatis kalau bersatu itu ya nggak mesti sama. Tapi bakal menyulitkan nggak? Kalau bisa jadi sih kalau ke situ. Cuman kalau kita ngerti kebudayaan kita sendiri, otomatis enggak sih kayaknya. Nggak ya. Jadi intinya kita tetap harus jaga kebudayaan lah. Jangan sampai hilang. Jangan nyampe hilang. Gimanapun keadaannya. Gue kalau ngomong sosial budaya kagak ini bos, bukan levelnya. Bukan levelnya karena bukan Ya, budayawan. kita anggap aja. Kita anggap aja ini dua orang yang pemula yang lagi sotoy-sotoyan ngebahas. Iya, benar. Jadi ya respon masing-masing ya terserah. Kita siap menerima caci maki ataupun pujian. Tapi intinya ya kita harus, karena kebudayaan satu senjata di Indonesia ya. Maksudnya Iya. kita punya senjata yaitu budaya gitu. Betul. Yang nggak punya di negeri-negeri lain. Contohnya Amerika yang adidaya gitu kan, dia kan aslinya apa? Aborigin ya.
yang sekarang nggak tahu aboriginnya itu masih ada atau enggak. Justru itu. Sekarang jadi perbedaannya jadi ras kulit putih dan kulit hitam gitu kan. Nah, mudah-mudahan Indonesia nggak akan hilang, budayanya nggak akan hilang gitu. Terus pesan terakhir untuk Janganlah. Ini udah terakhir aja nih. Ya elah. terakhir aja ini. Baru juga ini 30 menit, ini Bos. jadi 2 part ini. Jadi 2 part ini. Baru juga 30 menit udah terakhir aja. Jadi 2 part nih. Jadi gimana untuk pesan budayanya? Pesan kebudayaan ya jangan sampai kita terlalu apa ya namanya ya, terlalu menikmati sesuatu yang Bersifat yang baru, yang dihadirkan baru gitu. yang bid'ah. Nggak bid'ah lah. Bid'ah lagi. Maksudnya jangan terbawa suasana oleh sesuatu yang baru gitu. Jangan terlena lah ya. Jangan terlena untuk sesuatu yang baru. Kita ya lihat-lihatlah ke belakang. Jangan anggap sesuatu yang terdahulu tuh kampungan gitu. Betul. Karena orang-orang dahulu tuh kalau dilihat ke belakang lebih hebat dari manusia yang zaman sekarang gitu loh, Bos. Betul. Karena dia menemukan ya kan. Kalau orang sekarang kan mengembangkan. Nah, Iya. jadi dia lebih Gila, jos lagi lah. Gila. Lebih jos gitu, Bos. Lihat kan. Gitu. Kalian bisa dengar sendiri, teman-teman, gimana. Berarti gue nggak salah untuk milih Gapot sebagai suksesor lah ya. Belum, Bos. Ya, Aduh, mudah-mudahan berat. kita doain sama-sama. Ininya kalau berat. kita doain, Pressure-nya udah langsung anjir. Padahal bukan siapa-siapa. ya kita doain biar Gapot obrol-obrol bisa update lagi. Amin. Entah itu konten podcast dan konten lainnya. Gue sih pengennya konten tutorial Bos, kayak lo kan bikin kerajinan yang aneh-aneh tuh, kayak gue pengen ngajak lu bikin itu dulu, resin. Lu kan bisa, gue kan belum. Ya Kerajinan after corona dari kali ya. resin. Iya, mungkin kalau situasi udah membaik lah. Tapi jangan lupa komen aja, tinggalkan di kolom komentar. Subscribe intinya. jangan subscribe. Dan jangan lupa obrol-obrol Gapot dicari. Obrol-obrol sama Medi-Medoy ada. Oke, salam obrol-obrol. Ini nggak jelas ngomong gini.